apapun juga hambatan, apapun juga halangan, tetapi itu tidak bisa menyurutkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, hendak berjuang yang terjadi. Karena Engkau berdaulat atas alam semesta ini, Engkau berdaulat atas kehidupan manusia. Terima kasih. Kami ini Tuhan, kami berserah hanya dalam tangan-Mu, bergantung hanya padamu. Apa yang Tuhan mau lakukan, biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Dan sebentar berdiri sebagai Terima Tuhan, pagi ini saya bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa berdiri lagi di depan saudara belakang mimbar ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Tor yang sudah meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan di saat pagi dan hujan lebat ini. Haleluya, puji Tuhan. Ada apa yang Tuhan mau pesankan bagi kita semua saudara-saudara? Saya berdoa, Tuhan, tolong saya di dalam menyampaikan firman-Mu bukan asal kehendak saya, tetapi kehendak Tuhan juga yang terjadi di dalam penyampaian firman Tuhan. Amin. Karena saudara semua dan saya adalah jemaat Tuhan. Pekerjaan yang ada ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi kalau mau khotbah mesti tanya Tuhan dulu. Tuhan, apa yang saya mau sampaikan kepada jemaat? Puji nama Tuhan. Coba kita, ada nggak itu? Nggak ada ya? Oke. Tampilkan tema sesuai dengan perikop ini. Perikop di konteks ini, banyak anggota satu tubuh. Nah, banyak anggota satu tubuh. Coba katakan bersama-sama dengan saya. Banyak anggota satu tubuh. Coba lihat ke badan kita, ya kan? Tubuhnya satu, anggotanya banyak. Ada satu kepala lagi. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita coba membaca, dan saya membacakan, saudara menyimak saja ya. Pertama Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Alkitab saya tadi di mana? Tolong baca. Pertama, saya lupa bawa Alkitab atau ya, nggak apa-apa. Pertama Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 20. Ayat 12 sampai 20 saja. Oke. Pertama Korintus ayat pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Ini perikop yang dikasih oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus Yesus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka,
telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di mana pendengaran? Ya kan? Kalau tubuh seluruhnya mata, ini akan berguling-guling di sini satu mata yang besar, tanpa tubuh kan, begitu ya. Oke, sampai di ayat berapa tadi? Oke, ayat yang ke-17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruh adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh. Ini gitu kan? Seperti yang dikehendakinya. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang saya mau sampaikan kepada jemaat semua. Percayakah jemaat, yakinkah ya? Yakinkah jemaat bahwa kita semua satu tubuh? Yakin enggak? Amin. Kita semua adalah satu tubuh. Saudara-saudara, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus ketika Korintus itu begitu termasyur, menjadi sebuah kota yang besar. Maka kita lihat dia adalah pusat perdagangan, dia pun adalah pusat pendidikan, dia pun adalah pusat budaya yang ada pada saat itu. Terlebih lagi jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya dengan talenta. Ya kan? Saudara tahu itu penjual kain ungu, tahu kan? Itu kaya. Tahu Paulus penjahit apa juga? Ya, tenda. Itu kaya dengan talenta di situ. Tetapi lebih dari itu, dia kaya dengan berbagai karunia rohani, menyembuhkan, ya, bahasa roh dan seterusnya. Namun, saudara-saudara jemaat, keanekaragaman ini tidak digunakan untuk membangun, untuk melengkapi jemaat, tidak. Tetapi keanekaragaman yang ada di jemaat Korintus dipakai untuk menonjolkan diri. Ya kan? Dipakai untuk menonjolkan diri. Pada akhirnya jemaat yang ada di Korintus itu terpecah belah, terkotak-kotak satu dengan yang lain. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok dan seterusnya ada di sana. Saudara-saudara yang dikasihi, atas dasar inilah Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus untuk menasihati mereka. Amin. Nasihat mereka bukan untuk menghukum mereka, tapi menasihati mereka, nasihati mereka. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau lihat kira-kira apa yang ingin disampaikan di dalam firman Tuhan ini melalui perikop yang disampaikan di atas. Ya, tema kita itu satu tubuh tapi banyak anggota. Apa yang kira-kira mau disampaikan? Ada 3 hal. Yang pertama, 3 hal yang akan disampaikan di sini. Oke, yang pertama, berbeda tetapi satu. Bineka Tunggal Ika. Berapa Oktober itu Sumpah Pemuda? Berapa Oktober? Oh, hebat. Satu nusa,
Satu bangsa, satu satu bahasa. Satu nusa, satu bangsa, bineka, tunggal ika. Saudara-saudara, berbeda tetapi satu. Bineka, tunggal ika. Bangsa kita nih yang berbagai budaya ada dalamnya, berbagai suku, ya, berbagai logat di dalamnya. Sini ada berapa logat ini? Berapa budaya sini? Ada Ambon, ada Batak, ada Manado, ya sini, ya. Ada Nias, ya. Ada Nias, puji Tuhan, Yahobu. Ada Nias, itu ada semua. Ada berbagai budaya di sana. Tapi saya mau katakan begini, berbeda tapi satu. Nah, kita adalah satu tubuh saja, saudara. Amin. Walaupun kita berbeda satu dengan yang lain, cuma satu tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun terdiri dari berbagai ragam suku, ya. Berbagai latar belakang. Ya, kita masing-masing ya dari suku-suku kita sendiri katakan, saudara adalah suku apa. Kemudian kita juga berbeda karena status sosial kita kan berbeda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kaya, ada yang miskin, ya kan. Juga ada yang pandai, ada yang kurang pandai, setengah pandai. Ya begitu ya. Luar biasa kita ini. Ya, dari berbagai latar belakang kita. Juga kita saudara-saudara punya talenta. Saudara, saya lihat ini loh saudara. Apa sampai saya sudah tua ini mau bilang dia juga susah. Apa? Ya. Ya, seperti itulah. Saudara, talentanya banyak kali kan? Ya. Karunia-karunia yang Tuhan kasih. Ya, talenta itu sejak lahir memang sudah ada. Karunia itu pemberian dari Tuhan. Amin. Langsung dari Tuhan. Ya. Saya mau dengar sini semua ada yang berbahasa roh. Amin. Itu yang penting. Penting sekali bagi kita untuk membangun diri kita sendiri. Ada yang mengartikan makna roh seperti itu. Kita biarlah ada macam-macam karunia ada di tempat ini. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita ini adalah mata, kata Paulus. Kita ini adalah kaki. Kita ini adalah telinga. Ya kan? Kita ini adalah tangan. Masing-masing pada posisinya di tubuh itu. Tetapi di atasnya, kepalanya adalah Kristus. Kepalanya adalah Kristus. Jadi kita bergantung hanya kepada kepala ini, kepada mau kemana badan juga ikut kan? Ya kan? Ini tunduk juga ke bawah ya. Dia ikut juga begitu, seperti itu. Kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita memang beragam. Saya bilang begitu. Tetapi kita semua jadi satu karena dibaptiskan dalam satu roh. Paulus mengatakan begitu. Kita semua dibaptiskan dalam satu roh. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus aku baptiskan engkau. Roh itu kedengaran di sana. Amin. Ada baptisan roh, ada roh baptisan selam, itu juga pengucapannya ada apa itu namanya itu? Rumusnya kan seperti itu. Ada Roh Kudus diucapkan di sana. Saudara-saudara, jadi kita semua satu karena dibaptis dalam satu roh dan diberi minum oleh satu roh. Perhatikan hal ini baik-baik berikut ini. Ditegaskan oleh Paulus, walaupun kita merupakan keanekaragaman. Walaupun kita merupakan keanekaragaman, namun kesatuan itu telah dinyatakan dengan tidak melihat suatu perbedaan. Amin. Kesatuan ada di dalam kita. Dan kesatuan yang ada itu tanpa memperhatikan perbedaan kita. Apa Anda orang Ambon? Karena saya pendetanya Ambon, ya saya perhatikan orang Ambon. Enggak seperti itu. Amin. Karena Pak Victor ini orang Manado, ya, plus orang Sunda. Ya, dia tidak memperhatikan orang Manado saja. Amin. Tapi semua kita
baik orang Batak, baik orang Flores, ya kan, baik orang Nias, semua diperhatikan. Amin. Karena kita adalah satu saja. Saudara-saudara yang dikasihi, kita lihat di sini bahwa mengapa begitu? Ya, mengapa begitu? Mengapa beragam seperti itu? Mengapa? Karena jemaat Tuhan tidak dipersatukan karena kemiripan. Jemaat Tuhan tidak disatukan karena kecocokan. Ya, karena saya kerja di gelanggang kapal cocok ya. Ya, kita kumpul sama-sama yuk. Ya kan? Ya, kita punya hobi mirip begitu kan? Ya, mancing. Ini yang satu peternak, pekebun begitu loh. Mirip. Jadi kita semua aja lah jadi satu. Yang lain biar aja begitu. Tidak kan? Tidak. Kita semua satu. Ya, karena jemaat tidak dipersatukan oleh kemiripan atau kecocokan. Ingat, tapi jemaat itu dipersatukan oleh karena kita memang dilahirkan oleh Roh Kudus, dibaptiskan oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, dalam persekutuan jemaat, baiklah kita mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Baiklah kita mengasihi satu dengan yang lain. Jadi jangan melihat kemiripan saja, kecocokan saja. Tapi biarlah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Persekutuan yang baik, saudara ingat ini, persekutuan yang baik seharusnya tidak melihat perbedaan. Gak boleh melihat perbedaan. Itu persekutuan yang baik seharusnya tidak boleh melihat perbedaan. Yang harus dilihat adalah persamaan. Kita ini punya persamaan banyak, saudara. Kalau lihat perbedaan saja, akhirnya pecah dan berkotak-kotak. Tapi kalau kita melihat persamaan, kita punya persamaan banyak loh. Apa persamaannya? Saudara-saudara, kita lahir dari Allah yang sama oleh Roh Kudus. Amin. Itu sama. Kita ditebus oleh darah yang mahal. Sama. Amin. Kita punya Tuhan yang sama yang kita layani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah yang sama pula. Jadi kita semua sama. Haleluya. Nah, oleh persamaan itulah kita dipersatukan. Bukan oleh perbedaan. Dia golongan itu, dia golongan ini dan sebagainya, tidak. Persamaan di dalam Tuhan. Walaupun berbeda satu dengan yang lain, tapi karena persamaannya itu di dalam Tuhan kita lihat luar biasa, maka kita tetap adalah satu. Gak banyak. Oke. Ya terus saudara-saudara. Nah, yang kedua, sebagai tubuh Kristus, ini hal yang kedua. Sebagai, bukan selagi, sebagai tubuh Kristus, satu tubuh Kristus, kita harus saling mengenal. Katakan saling mengenal. Haleluya. Ini nama siapa? Namanya siapa? Ya. Oke. Yang ini? Amin. Jangan kita seperti masuk gereja nggak tahu ini siapa sih di bangku belakang, bangku siapa namanya sih? Dia pulang begitu juga. Ya. Kita juga nggak peduli, nggak boleh. Kita harus saling mengenal. Tidak mungkin satu tubuh atau bagian dari tubuh itu tidak saling mengenal. Tidak mungkin telinga ini tidak mengenal mata. Mata tidak mengenal mulut. Tangan tidak mengenal kaki. Ini saling mengenal loh. Coba saja kalau tidak saling mengenal gimana itu? Yang satu jalan sana, yang satu jalan sini. Kan susah kan?
seperti itu. Nah, saudara-saudara, jadi kita adalah bagian-bagian dalam tubuh Kristus. Kita harus saling mengenal satu dengan yang lain. Saudara-saudara, mengenal itu bukan hanya sekedar tahu. Mengenal bukan hanya saya tahu. Kalau tahu ya tahu doang. Ya kan orang Jakarta bilang tahu doang. Mungkin saya punya ucapan gak cocok di Jakarta ya. Tahu doang. Cuma tahu doang. Itu cuma di permukaan aja. Ya kan? Tapi kalau mengenal sampai sedalam-dalamnya. Mengenal kepribadian orang. Amin. Mengenal pergumulan-pergumulan orang. Mengenal kepribadiannya. Mengenal pergumulannya. Kalau saya cuma tahu dia, saya nggak tahu kan di rumah apa ya dia ini jadi apa. Sifatnya bagaimana, nggak tahu kan? Jadi begini. Jadi begini saudara-saudara. Jadi kalau tahu cuma tahu doang kan? Itu permukaan. Tapi mengenal sedalam-dalamnya. Kepribadian orang itu kita harus tahu. Dan juga apa? Pergumulan orang itu pun kita harus tahu. Aduh, di gereja nggak suka riak kayak topang dagu. Ya ada apa di rumah pergumulannya ya? Cepat keterikatin dia. Bu, semuanya baik. Bapak sehat. Anak-anak semuanya sehat. Atau ada pergumulan kan? Kita nggak tahu. Itu kedekatan. Jadi bukan hanya begini. Hanya katanya. Bukan hanya katanya. Ya kata dia baik. Kata orang dia baik. Tetapi kedekatan dengan orang itu penting sekali. Ada amin enggak? Kedekatan dengan seseorang. Kalau saya dekat dengan seseorang, ya ini yang positif loh, bukan yang negatif. Kalau saya dekat dengan seseorang itu dekat dengan saya, dia tahu saya semuanya dan saya tahu dia. Kalau ada pergumulan, dia akan terbuka. Ini loh Pak, saya begini. Ini loh Bu, saya seperti ini. Pak bisa doakan saya enggak? Hanya untuk Bapak saya sampaikan hal ini kepada orang-orang yang saya nggak berani. Karena apa? Kedekatan dengan orang itu. Jam 10 atau 11 malam. Saya ditelepon. Dan dari jauh ditelepon. Pak, saya beritahukan sesuatu kepada Bapak. Hanya Bapak saja saya bisa beritahukan sesuatu. Karena Bapak sudah kenal saya dan saya kenal Bapak. Jadi saya mau sampaikan ini untuk Bapak. Dia ceritakan semuanya. Sesudah itu saya bilang, Bu, saya doakan dulu ya, saya berdoa dulu ya. Kemudian saya telepon ibu lagi ya Bu. Kemudian tutup telepon, tidak berapa menit dia telepon lagi. Pak, kira-kira pokok doa apa yang saya harus bawa untuk si ini? 5 pokok doa. Dan saya catat buat dia dan saya kirim buat dia. Saudara-saudara, rupanya saudara mungkin lihat saya dan istri, ya kan? Ini seperti gak ada pelayanan ya? Kita ada pelayanan loh saudara. Kita ada pelayanan. Dari Manado dia. Ya. Itu orang-orang yang memang dekat. Curhat segala macam saudara. Kalau mau dengar, aduh, bising telinga dengarnya. Enak di hati. Dia curhat segala macam. Tapi kita kasih jalan keluar buat dia. Istri saya. Ya. Satu bapak datang di rumah kami. Yang dia bilang, saya hanya mau curhat dengan Bapak, sampaikan hal ini. Tolong Pak,
masalah saya. Sudah, kita sudah selesaikan masalahnya dengan anaknya sendiri. Saudara-saudara, banyak hal seperti itu yang kita coba untuk layani, karena itu sebuah pelayanan yang memang di mata Tuhan berharga. Amin. Menolong orang lain. Nah, saudara-saudara, itu jadi pelayanan kesatuan itu bukan hanya tahu, tetapi harus mengenal. Karena bukan hanya kata dia, tetapi kedekatan dengan seseorang itu sangat penting bagi kita. Kalau tidak, enggak mungkin terselesaikan masalah seseorang. Terakhir, saling membutuhkan. Amin. Apa saudara perlu bantuan dari orang lain atau tidak? Perlu kan? Perlu bantuan dari Om Ito, ya, Bunda, untuk ngajar, ya kan? Segala macam itu bantuan loh. Kita butuh orang lain. Setelah kita butuh bantuan orang lain, kalau enggak susah. Uluran tangan mereka kalau enggak susah. Kita enggak bisa berjalan sendiri. Saudara-saudara, saya mau cerita. Ini satu cerita yang diceritakan oleh David Banner. Begini. Dalam buku David Banner, dia bilang begini. Ia memiliki seorang sahabat. Ya, seorang sahabat. Di mana dia tak senang dengan gereja sahabat. Perhatikan ini. Dia nggak senang dengan gereja. Dia punya sahabat, tapi dia tidak senang dengan gereja sahabatnya. Ada banyak orang kan begitu. Tidak senang dengan gereja sahabatnya. Oke. Terus, walaupun demikian, dia bilang begini. Walaupun demikian, ia tetap hadir di gereja. Dia tetap hadir di gereja walaupun tidak teratur hadirnya. Ada orang yang begitu kan, masuk kemudian 1 minggu enggak atau 2 minggu masuk lagi, tidak teratur seperti itu. Ya, jangan tersinggung ya kalau saya. Ini saya khotbah ini baik itu untuk saudara. Ketika ditanya alasan apa sih kamu hadir di gereja sahabat itu, tapi kamu tidak suka dia? Alasannya apa? Dia kasih alasan begini saudara. Alasannya bahwa dia takut. Dia takut kalau dia sendiri berhenti bertumbuh, dia bilang. Saudara, perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Victor di sini. Ini gereja ini bukan hanya sesama kita berjumpa kan, tapi kita berjumpa dengan Tuhan juga. Setelah kita jumpa dengan Tuhan, sesama kita juga jumpa dari gereja ini. Dia bilang begitu. Dia takut kalau dia tidak bertumbuh. Gitu kan. Dia berhenti bertumbuh jikalau dia keluar dari gereja sahabat. Dia berarti jalan terus walaupun juga tidak teratur, masuk terus dia. Oke. Kemudian dia menjawab lagi. Walaupun aku tidak mendapat apa-apa. Perhatikan. Walaupun aku tidak, gimana luar biasa. Walaupun aku tidak mendapat apa-apa dari khotbah-khotbah di gereja itu, dan meskipun saya kesulitan untuk bertemu dengan Tuhan di gereja itu, perhatikan ini, di sepanjang ibadah dia sulit untuk berjumpa dengan Tuhan, namun perhatikan, namun gereja itu membuat saya tetap terhubung dengan orang lain dalam perjalanan rohani saya. Luar biasa ya. Tetap terhubung. Artinya apa, saudara-saudara? Apa pesan Tuhan dalam cerita ini bagi kita semua? Artinya apa? Artinya perjalanan rohani itu tidak bisa dijalani sendiri. Perjalanan rohani itu harus dilakukan
bersama-sama dengan orang lain. Amin. Kalau tidak, kalau dia sendiri saja, pastilah akan jatuh. Ya kan? Seperti itu Alkitab juga mengatakan begitu. Enggak boleh hanya seorang, mesti 2 atau 3. Supaya bisa menopang dia. Ibu itu, kalau dia sendiri kan kuatkan dia. Dia nelpon saya. Juga itu si cewek dari sana, dari Manado, kalau dia sendiri jalan gak kuat, pasti akan jatuh. Itulah sebabnya dia cepat-cepat telepon, Pak tolong saya. Saya mengenal bapak-bapak mengenal saya, tolong dulu. Saya jalan keluar mengenai hal itu. Jadi saudara, kita tidak bisa jalani perjalanan rohani kita sendirian tanpa butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Ya. Si cewek ini butuh yang ini. Begitu terus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kalau enggak mungkin bisa. Itu tubuh Kristus. Amin. Itu tubuh Kristus. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua ini bagian dari tubuh yang satu itu, yaitu Kristus. Haleluya. Di mana dalam tubuh ini kita menemui posisi kita. Mata, telinga, tangan, dan sebagainya. Coba saja. Kalau anggota-anggota tubuh bermusuhan, tadi saya bilang. Ya, mata bermusuhan dengan tangan. Mata ini bermusuhan dengan tangan. Atau tangan dengan mata. Begitu. Apa yang terjadi? Tadi saya mau bilang begini, kalau tangan itu bermusuhan dengan mata, ketika tangan mengambil bola dan mau melempar bola ke sasarannya, nggak ada mata bisa nggak? Salah sasaran. Salah sasaran. Jadi nggak boleh bermusuhan. Kalau mata itu bermusuhan dengan tangan misalnya, itu juga sama. Itu juga sama. Mata melihat sesuatu yang nikmat ini yang benar ya. Yang nikmat sekali dia lihat. Dia mau ambil bagaimana kalau tanpa tangan? Ya kan? Kalau tanpa tangan. Jadi semua harus saling bergantung. Satu dengan yang lain, saling melengkapi, berhubungan, membangun satu dengan yang lain di dalam tubuh. Tidak boleh mengabaikan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini saya mau bilang untuk kita semua, bahwa kemungkinan saja kita ini dengan orang lain, kemungkinan, saya tidak menghakimi ya, saya tahu, berhenti, karena kita tidak bisa sendiri. Berhenti saudara. Kita tidak bisa sendiri. Kalau demikian tubuh ini enggak sehat. Tubuh tidak sehat. Abnormal tubuh itu. Pincang jalannya. Jadi cepat-cepat kita harus membereskan semua yang memang dilihat memang kurang bagus. Dan tidak membuat kenyamanan di antara kita semua, saudara-saudara. Kita harus hentikan itu. Kita harus merangkul sesama teman dalam kasih. Jadi firman Tuhan, saya kembali berikan kesimpulan kepada saudara-saudara semua bahwa kalau kita satu tubuh, kita berbeda tapi satu. Amin. Kita satu tubuh,
Kita harus saling mengenal, bukan sekedar tahu. Kalau kita satu tubuh, maka kita harus berhubungan satu dengan yang lain. Itu pesan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Sekali lagi, kita mau tubuh kita sehat, bukan? Amin. Saya bilang begini, saudara. Ini karena saya rasa apa yang saya mau sampaikan. Begini jemaat Tuhan. Jangan jauh-jauh kita. Kita hanya melihat, coba kiri kanan kita. Mungkin dari istri ada suami ya. Ada istri ada suami. Ini saya dengan istri saya. Pak Victor dengan istrinya siapa lagi? Ini kurang. Ini anak-anak masih bujangan semua. Seorang pernah tanya saya, baru-baru saja. Dia bilang begini, Bapak, itu orang biasa tanya, dan dengan muka serius, Bapak, apa Bapak pernah marah enggak? Saya harus jujur, amin. Apakah saya bilang saya gak pernah marah? Ya bohong kan? Marah Pak, saya marah. Lalu ibu juga marah. Marah Pak. Lalu bagaimana? Saya minta maaf buat ibu. Saya rangkul ibu, lalu saya cium ibu. Gitu. Begitupun kalau dia salah, ya kan? Dia rangkul saya, dia cium saya. Seperti itu yang kayak kita bikin. Orang ketawa. Jangan jauh-jauh karena ini kita kan kelompok besar ini. Keluarga tuh di rumah loh. Karena suami istri itu tapi satu. Haleluya. Dan kadang-kadang kita masuk gereja. Ya. Kita masuk gereja. Ini kadang-kadang menghambat kita pada waktu kita menyembah Tuhan. Tadi si banner itu dia bilang, sepanjang itu saya tidak ada keintiman dengan Tuhan. Ibadah. Gak keintiman dengan Tuhan, gak ada. Firman Allah mengatakan begitu, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan tidak mengasihi manusia yang kelihatan? Ada amin enggak? Saling mengasihi. Tuhan Yesus itu baik bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Saya mengucap syukur untuk semuanya ini. Ini kesempatan untuk kita melihat diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Ya. Kalau kita memang salah, kita bertobat, puji Tuhan, Tuhan akan ampuni kita. Amin. Amin, saudara. Itu yang kita harus lakukan. Saudara yang lain juga begitu. Amin. Kemarin tadi malam, hari Jumat malam, Pak Victor bilang bahwa kita harus saling mendahului, memberi hormat. Benar. Harus saling mendahului, memberi hormat. Saya ini kadang-kadang kalau sudah marah, ya kan? Oh, bukan. Saya marah dia, kan saya diam, dia juga diam.
Mau lihat gelagat ini, siapa yang lebih dulu? ini siapa yang lebih dulu? Ya, mau minta maaf atau mau cium pipinya? Saya tunggu lama kali. Sudahlah saya. Ya seperti itu. Ya seperti harus begitu. Kelihatannya kelakar kan? Tapi memang ini serius bagi kita. Ya, memperbaiki hubungan kita satu sama lain, kehidupan keluarga kita satu sama lain. Kalau enggak mungkin. Karena seorang tidak bisa menapaki perjalanannya sendiri. Dia butuh teman. Amin. Apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu teman sekolah, teman kuliah, teman gereja, satu sama lain membutuhkan di dalam tubuh ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami ada dalam satu tubuh. Tubuhmu Tuhan, yakni gerejamu. Engkau sendiri adalah kepala dari semua yang ada. Kami sujud tunduk di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua keakuan kami taruh di kaki. Biarlah Engkau sendiri dengan kemauan-Mu menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami, suami istri terhadap suami. Ampuni kami satu sama lain anggota jemaat. Jikalau kami salah satu terhadap yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Karena kami semua sama, punya Tuhan yang sama, ditebus dengan darah yang sama, punya Tuhan yang kami layani sama, yaitu Yesus Kristus, dan punya warisan yang sama. Terima kasih banyak, ini kami berkat atas jemaat-Mu ya Tuhan. Percaya ketika ada kesatuan di antara kami, kesitulah Tuhan perintahkan berkat-Nya. Haleluya, haleluya. Dan nyanyian itu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Teman, saya mau saudara berjabat tangan satu dengan yang lain. Berjabat tangan. Seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum Genggam tangan kami saudara. pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami
dan kami satu. Amin, 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 amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, beri sorak-sorai tepuk tangan. Amin, amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Tuhan, kami sungguh merasa beruntung. Kami sungguh mengucap syukur karena hari ini kami boleh ada di rumah-Mu, Tuhan. Kami percaya di tempat ini kami menerima semua yang kami butuhkan. Kami menerima semua yang kami perlukan. Sehingga perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang diberkahi, dilimpahi oleh segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Mari sebelum saya tutup di dalam doa, naikkan doamu, naikkan permintaanmu kepada Tuhan. Apa yang paling kau butuhkan, apa yang paling kau perlukan, sampaikan kepada Tuhan siang hari. Saya beri waktu kita 2-3 menit untuk menyampaikan semua kebutuhan, semua keperluan kita, agar Tuhan memberkati. Mari ambil waktu yang khusus. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya apa yang kami naikkan dalam doa-doa kami siang hari ini itu sampai di telingamu, sampai di hatimu, dan kami akan melihat bagaimana doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Kami akan melihat bagaimana doa-doa kami terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami hadiri Tuhan. Kami percaya setiap keputusan kami untuk beribadah menjadi keputusan yang memberkati hidup kami. Mari seluruh jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah dan bawa pulang berkat damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Apapun boleh terjadi dalam hidupmu, tetapi kau akan terpelihara sempurna di dalam damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Terimalah dan bawa pulang berkat sukacita Allah. Berkat sukacita Allah tidak akan berhenti mengalir, tidak akan dihentikan oleh apapun juga. Ada sukacita, ada kekuatan sukacita yang akan terus-menerus mengalir di hatimu, sehingga apapun akan kau hadapi dengan sukacita. Terimalah dan bawa pulang berkat sukacita. Terimalah dan bawa pulang berkat kasih karunia Allah, sehingga semua yang kita peroleh, yang kita terima dalam hidup ini bukan karena kerja keras, bukan karena kemampuan, bukan karena kecerdasan kita, tetapi semata-mata karena kasih sayangnya yang besar kepada kita, karena kita dilihat, diangkat menjadi anaknya, sehingga semua yang kita terima dalam hidup ini adalah kemurahannya, adalah kasih karunia-Nya. Terimalah dan bawa pulang berkat kasih karunia Tuhan. Terimalah dan bawa pulang berkat perlindungan Tuhan. 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, Tuhan menjagaimu dari semua yang jahat. Terimalah dan bawa pulang berkat perlindungan Tuhan bagimu dan bagi seisi rumahmu, bagimu dan bagi anak-anakmu, bagimu dan bagi orang-orang yang kau kasihi. Terima
berkat untuk menjadi berkat sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat untuk menjadi berkat, sehingga dimanapun kita ditempatkan, Tuhan memposisikan kita kepada posisi berkat. Di rumah kita jadi berkat, di tempat pekerjaan jadi berkat, di tengah-tengah lingkungan menjadi berkat, di tengah-tengah gereja Tuhan kita menjadi berkat. Dimanapun kita berada, Tuhan menjadikan kita berkat. Terimalah dan bawalah berkat untuk menjadi berkat. Tuhan, kami terima semua berkat ini di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus kami diangkat menjadi anak. Dan apa yang menjadi kepunyaan Bapa di surga juga menjadi kepunyaan kami di sini sekarang, anak-anak-Mu. Kami terima semua berkat ini di dalam nama Yesus yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.